Oh, dia bertanya tentang hukum onani. Qad aflahal, buka surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sampai pada ayat walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluan. Kemaluannya hanya untuk dua. Illa ala azwajihim, istri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak hamba sahaya. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari kenikmatan di luar istri, bukan pula budak hamba sahaya, faulaika humul adun. Mereka melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang melampau batas. Inilah dalil ulama mengharamkan onani, masturbasi. Maka kata Nabi, kalau kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikah. Kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm. Banyak-banyak puasa. Anak-anak lajang mahasiswa banyak puasa sunat. Senin Kamis terlalu sedikit 8 hari. Puasa Nabi Daud 15 hari. Kalau makanan berkurang, libido seksual kurang, insya Allah nafsu tak. Kemauan ada, nafsu tak ada. Tak nampak anak gadis itu rabun. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri, apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium? Gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu, ya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya, perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu gak apa-apa. Asal jangan hal-hal yang haram, seperti dubur gak boleh, gitu kan? Tidak boleh, dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allah alam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah, kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa, aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Hukumnya onani, Beb. Onani atau dalam istilah Islam syariat namanya istimna. Istimna itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Mau dengan niat agar menghindari zina, hukumnya haram. Jadi kalau mau menghindari zina, kendalikan hawa nafsu, syahwat, puasa. Kecuali yang mengistimnakan itu istri, itu boleh. Habib, afwan, apa hukumnya onani, Bib? Syukran, wassalamualaikum. Onani apa hukumnya? Onani itu mengeluarkan, mohon maaf, azzakumullah, ini sebenarnya kotor, tapi ini mesti dijelasin. Harus tahu antum, onani itu mengeluarkan sperma dengan tangan. Apa hukumnya? Haram. Imam Syafi'i mengatakan bahwa onani itu hukumnya haram berdasarkan apa? Firman Allah di Al-Quran. Qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang mukmin. Disebutin tuh di surat Al-Mu'minun sifat-sifat orang mukmin sejati, di antaranya walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin itu menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Enggak mau melampiaskan syahwat dengan kemaluannya
illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Cuma 2 doang kemaluannya itu orang mukmin lampiaskan syahwat dengan kemaluannya. Pertama azwajihim, istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, istri atau suami, au ma malakat aimanuhum. Yang kedua budak, dan budak udah enggak ada sekarang. Fa innahum ghairu malumin. Mereka tidak tercela kalau itu. Wa man ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Siapa yang coba menempuh jalan selain itu, mereka orang yang melampaui batas dosa. Secara agama hukumnya haram. Bahkan ada riwayat katanya orang-orang yang suka melakukan onani nanti di hari kiamat dibangkitkan dari kubur tangannya pada hamil, pada bunting gede itu tangan. Hati-hati ente bangkit dari kuburan. Wow. Tangan lu bunting lu. Wah, lu dulu lu ya. Wah, ketahuan lu ya begitu. Alhamdulillah min dzalik. Jadi akhiratnya kacau berantakan, wa dunianya juga berantakan. Alhamdulillah min dzalik. Terus juga bikin tulisan jelek dan segala macam. Banyak banget madarat yang apa namanya yang muncul dari hal tersebut. Di samping itu bakal bikin ente menarik kepada maksiat terus-terusan. Al maksiyah ba'dal maksiyah uqubah lil maksiyah allati qablaha. Maksiat ente onani nih, ente enggak tobat, ente bakal onani lagi, bakal terus begitu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ihfazillah yahfazka. Jaga aturan Allah, Allah bakal jaga kamu. Ente jaga aturan Allah, jaga anggota tubuh ente nih jaga. Nanti Allah bakal jaga ente. Tapi orang-orang yang dari muda dijaga sama Allah, semuanya dijaga sama Allah sampai tua. Ya, dijaga sama Allah, semua anggota tubuhnya dijaga sama Allah. Ihfazillah yahfazka. Ente jaga. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ustaz, apakah onani sama dengan zina? Gini, Allah menghalalkan kemaluan cuma 2. Walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah adalah orang di antaranya yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali untuk pasangan-pasangannya dan budaknya. Saya tanya sama antum, tangan ini istri enggak? Budak enggak? Istri enggak? Budak enggak, berarti haram, walaupun tingkatan keharamannya tidak seperti zina, haram. Dan Pak, saya ingatkan ya, sebelumnya antum baca kitab tentang dampak onani. Itu satu, melemahkan syaraf-syaraf kemaluan. Karena tidak tempatnya gesekan kasar seperti itu. Ini untuk megang palu ya. Dan nanti akhirnya antum tidak memiliki sensitivitas. Biasa digosokkan tembok terus digosok, ini kan ya beda toh. Itu. Kedua, menimbulkan lemahnya otak, karena kemaluan itu ada saraf-saraf menuju otak. Makanya orang yang biasa onani itu goblok. Ya, maaf, anak kasar, agak kasar ya, biar kaget antum. Itu karena saraf kecerdasannya itu terganggu. Kemudian dia nanti kurang gairah berhubungan dengan istrinya. Itu akhirnya hadirin sekalian malah petaka, tidak ada kepuasan, akhirnya terjadi penyimpangan seksual gitu loh. Akhirnya terjadilah LGBT. Apa itu LGBT? Laki-laki kemulai bergaya tomboy gitu. Ini singkatan dari saya ya, kagak ada di kamus-kamus, nggak ada juga di internet. Apa hukum onani bagi pemuda yang belum nikah? Apakah termasuk dosa besar? Waduh. Onani, yakni melampiaskan syahwat dengan melakukan tindakan mengeluarkannya tidak dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Barang siapa ibtagha, mencari, wara'a dzalik, di belakang daripada itu, di belakang daripada istri, di belakang daripada budak sahaya, faulaika humul adun. Maka mereka itulah orang-orang yang adun, melampaui batas. Maka berdosa. Adapun dosa besar apa dosa kecil? Ini biasanya dilakukan berulang kali, bahkan berkali-kali. Maka dari itu, kalau dilakukan berkali-kali seperti itu, maka bisa berubah dari kecil bisa menjadi besar. Iyakum wa muhaqqiratid dzunub atau muhaqqaratid dzunub. Hati-hati bagi kalian perkara-perkara yang dianggap remeh daripada dosa. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan, permisalannya seperti seseorang, katanya Rasul, nazala fi ardil fulat, turun singgah di satu tanah lapang. Fahadarasani al-qaum, dia hadir di dalam makanannya, seorang membuat makanan untuk kaum. Kemudian
fa'ata hadza bi'ud wa hadza bi'ud, maka seseorang ini datang dengan satu kayu, ini datang dengan satu kayu, yang lainnya datang dengan kotoran onta, ba'rah, maka secara tidak berapa lama sudah terkumpul tumpukan yang begitu banyak daripada kayu yang kemudian begitu dinyalakan bisa mematangkan semua makanan. Artinya bahwasanya dosa itu walaupun kecil, dianggap kecil atau menengah, maka begitu dilakukan berulang kali, ditumpuk, kita kadang tidak sadar, maka tiba-tiba sudah menjadi dosa besar. Waliyadzubillah. Maka dari itu bagi kita jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah besarnya yang engkau berbuat dosa kepadanya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, solusi bagi pemuda yang kecanduan onani gimana, Ustaz? Solusinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani biasanya yang kecanduan onani itu, maka ia akan diiringi oleh sesuatu dosa yang lain. Melihat kepada hal-hal yang tidak benar. Karena tidak mungkin, apalagi sekarang ini, pasti akan mengarah kepada hal-hal yang berbau porno. Dan itu ketika kecanduan, dia tidak akan selesai dengan menikah. Tidak akan selesai dengan menikah? Tidak akan selesai dengan menikah. Justru bisa jadi menikah itu akan ditinggalkan. Yani istrinya diabaikan, dan dia lebih asyik dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu solusinya yang pertama adalah dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia harus secepatnya untuk berusaha meninggalkan dan berjanji kepada diri untuk tidak melakukannya. Kemudian ia menjauhkan diri dari segala sarana yang menghantarkan dia untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Banyak membaca Al-Qur'an, mengisi waktunya, mengisi kesempatannya, maka baru kemudian dia menikah, dia ini. Kalau tidak dia maka melakukan dengan berpuasa. Ini diantara pengendalian. Ini diantara pengendalian yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan berpuasa. Tapi yang paling utama, karena ini sifatnya kecanduan, maka harus ada niat yang kuat yang ada di dalam hati. Niat yang kuat yang ada di dalam hati. Dan salah satunya juga mungkin menghindari kesendirian saja. Artinya menghindarinya. Menghindari kesendirian. Kemudian ketika malam segerakan untuk tidur. Kemudian bangun, usahakan untuk sholat malam dan lain sebagainya. Itu semua diantara sesuatu, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibantu agar bisa menghindari perkara yang jelek tersebut. Wallahu taala alam. Saya punya teman suka melakukan onani. Apakah itu termasuk berzina atau dosa besar? Onani, masturbasi, atau apapun itu termasuk perbuatan merusak organ yang Allah ciptakan dan Allah sudah atur cara penggunaannya. Karenanya di dalam beberapa ayat disebutkan walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang salih itu mereka senantiasa menjaga alat-alat kemaluan mereka. Organ vital, karena disebut organ vital karena memang vital, harus dijaga dengan baik. Kalau kita punya mobil saja dimandiin terus ya, dirawat. Bagaimana dengan organ vital kita? Kok dirusak dengan cara-cara seperti tadi? Tidak boleh. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Tapi yang jelas itu termasuk dosa besar. Karena seseorang yang tidak menjaga kehormatan atau kemaluan dirinya, dia artinya merusak bagian-bagian yang penting, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempurnaan padanya. Maka dijaga dengan sebaik-baiknya, tempatkan pada tempatnya. Dan untuk para pemuda, ini memang dibutuhkan seperti daurah khusus ya. Baik untuk anak-anak, remaja ya, pemuda, atau untuk para orang tua. Saya tidak tahu, tetapi membayangkan beberapa tahun ke depan mungkin akan banyak orang tua yang mendesak anaknya di waktu muda untuk menikah. Kenapa? Sekarang pun subhanallah sangat sulit alias tidak mudah untuk menjadikan anak laki-laki kita perjaka sampai dia menikah. Anak perempuan kita perawan sampai dia menikah.
baik dilakukan dengan persetubuhan di luar nikah ataupun dengan cara-cara yang dirusak sendiri seperti tadi ditanyakan. Apalagi dengan teknologi wala haula wala quwata illa billah. Teknologi ini seperti pisau bermata dua. Kanan dia bisa memotong, kiri juga bisa memotong. Jika dimanfaatkan untuk yang positif, dia akan positif. Jika kita tidak hati-hati dan memanfaatkannya untuk yang negatif, semoga Allah ampuni dosa kita, semoga Allah lindungi kita dan orang-orang yang kita cintai dari tipu daya syaitan.